Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi nih. Nah, hari ini kita belajar di bab kedua tentang himpunan. Apa ya himpunan? Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa harus mampu menjelaskan pengertian himpunan, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, himpunan sama, himpunan ekuivalen, himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, komplement, irisan, gabungan, dan mengenal sifat-sifat himpunan. Nanti kalian harus pelajari satu persatu ya. Pengertian himpunan. Apa ya? Oh, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya suatu objek ke dalam suatu himpunan. Gitu ya? Oke, baik. Masih bingung? Kita contohin saja ya. A. Kumpulan nama hari dalam seminggu. Nah, itu jelas loh, karena nama hari dalam seminggu itu ada 7, dari Senin sampai Minggu. Jadi yang A itu termasuk himpunan ya. Kemudian yang B, kumpulan warna lampu lalu lintas. Kira-kira termasuk himpunan tidak? Apakah dia jelas? Wah, hebat. Iya, benar. Ini termasuk himpunan karena warna lampu lalu lintas itu jelas, merah, kuning, dan hijau. Jadi yang B juga termasuk himpunan ya. Kalau yang C kira-kira termasuk himpunan tidak? Kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Tidak, dikarenakan ketidakjelasannya. Di situ tidak disebutkan tingginya berapa, sehingga tidak jelas jika didefinisikan dan itu tidak termasuk himpunan ya. Ayo perhatikan yang satu lagi, yang D, kumpulan makanan yang lezat. Banyak ya makanan yang lezat. Kira-kira termasuk himpunan tidak? Iya, tidak, karena selera orang beda-beda ya, jadi tidak bisa didefinisikan mana yang lezat. Oke? Bagaimana? Sudah paham belum? Sudah dong, karena ini tidak susah. Nah, sekarang kita mempelajari yang selanjutnya ya. Himpunan juga punya aturan nih. Aturan dalam himpunan, pertama, penamaan dalam himpunan harus menggunakan huruf kapital ya. Dari A sampai Z itu harus huruf besar. Kemudian penulisan anggota himpunan menggunakan tanda kurung kurawal. Lalu notasi E dibaca anggota dari. Dan terakhir anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, perhatikan ya contoh ini. A. Kumpulan nama hari dalam seminggu. Bisa kita tulis A sama dengan dalam kurung kerawal nama hari dalam seminggu, atau ditulis A sama dengan dalam kurung kerawal nama-nama harinya dalam seminggu, Senin sampai Minggu. Dan sekarang banyak anggota himpunan. NA menyatakan banyak anggota himpunan A. Nah, contoh A sama dengan nama hari dalam seminggu. Jadi NA-nya sama dengan 7, karena Senin sampai Minggu ada 7 hari. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam himpunan. Yang pertama,
himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan yang jumlah anggotanya bisa dihitung. Contoh, B sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ayo pikir. Prima kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, 7. Berarti ada 4. NP-nya sama dengan 4. Ingat, NP itu adalah banyak anggota dari himpunan B. Sekarang yang B, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak bisa dihitung atau tidak terbatas. Contoh, Q sama dengan bilangan asli. Ayo, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, berarti Q sama dengan 1, seterusnya. Tidak berhingga ya, dan tidak terbatas. Jadi ditulis titik-titik saja. C. Himpunan sama, yaitu himpunan yang anggotanya sama persis tanpa melihat urutan. Contoh, R sama dengan KASUR, S sama dengan RUSAK. Nah, urutannya beda, tetapi anggotanya sama, sehingga dapat dikatakan R sama dengan S. Berbeda dengan himpunan ekuivalen ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama. Contoh, R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. S sama dengan A, B, C, D, E. Nah, kenapa dia ekuivalen? Karena jumlah anggotanya sama-sama 5. Jadi disimpulkan NR ekuivalen dengan NS. Ingat tanda ekuivalennya ya. Kemudian himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbolnya tanda kurung kerawal atau 0 yang dicoret. Contoh, X sama dengan bilangan asli negatif. Maka X sama dengan himpunan kosong karena bilangan asli tidak ada yang negatif. Selanjutnya, himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Simbolnya adalah S. Contoh, S sama dengan 3, 5, 7. Nah, jadi semestanya bisa dikira-kira itu bilangan ganjil atau bilangan prima. Sekarang kita masuk tentang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Contohnya, A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan 2, 3, 5, 7. S sama dengan 1 sampai 9. Jika digambarkan menjadi seperti ini. Nah, di dalam A dan B terdapat angka yang sama, yaitu angka 2. Maka bisa kita gabungkan ya, sehingga menjadi seperti pada gambar, angka 2-nya berada di tengah-tengah dua himpunan. Operasi pada himpunan 1 komplemen, simbolnya A pangkat C. Komplemen itu kita misalkan A adalah subset dari S, maka komplemen A adalah semua anggota S yang tidak dimuat di A. Contoh, A sama dengan 2, 3, 5, 7. S sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Nah, dari S tersebut, apa yang tidak ada di A, maka itulah jawabannya. Jadi, A komplemen sama dengan 1, 4, 6, 8, 9. Bisa dilihat pada gambar, bagian yang diarsir adalah hasil dari A komplemen. Kedua, irisan dua himpunan, simbolnya N terbalik. Irisan yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Contoh, A sama dengan A, B, C, D, E.
B sama dengan B, D, F, G. Nah, antara himpunan A dan B ada anggotanya yang sama, yaitu B dan D. Jadi, A irisan B sama dengan B dan D. Bisa lihat di gambar, yang diarsir adalah A irisan B. Yang ketiga, gabungan dua himpunan. Simbolnya U. Nah, gabungan ini adalah himpunan yang anggota keduanya digabungkan ya. Contohnya, A sama dengan A, B, C, D, E. B sama dengan B, D, F, G. Nah, jadi kalau digabungkan menjadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, B sama D-nya tidak dihitung dua kali ya. Digabungkan saja karena anggotanya sama. Dapat dilihat seperti di gambar, yang diarsir merupakan A gabung B. Oke, ini adalah sifat-sifat dari himpunan. Coba deh kamu catat dan kamu baca. Jika tidak mengerti, pahami kembali ya maksud dari macam-macam himpunan yang telah dijelaskan tadi. Dan sekarang kita coba latihan dulu ya. Ada 3 latihan nih yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan.